Seperti yang kita tahu, CMS Data merupakan sistem manajemen terpusat yang digunakan untuk mengelola jaringan FTTH, seperti perangkat OLT dan ONU. Dimulai dari konfigurasi, monitoring, sampai dengan pengelolaan data pelanggan. Seiring bertambahnya jumlah perangkat dan data pelanggan, proses backup database menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan data dari gangguan sistem dan juga kerusakan perangkat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk backup dan restore database pada CMS Data. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu CMS Datanya. Di sini saya sudah mengaktifkan CMS Data. Selanjutnya kita bisa coba untuk remote CMS servernya. Kita coba klik dan kita paste ke web browser. Di sini dapat terlihat pada CMS server saya itu terdapat 1 OLT dan 8 ONU. Ini nanti data yang akan saya backup. Di sini juga terlihat ada 3 ONU online. Selanjutnya ada beberapa profil konfigurasi yang sudah saya buat. Di sini ada OLT dan juga ada beberapa topologi yang sudah saya bikin. Selanjutnya coba kita masuk ke bagian admin. Untuk usernya ada beberapa user yang sudah saya bikin. Jadi nanti seharusnya user-user ini bakal terbackup juga ke server CMS baru. Jika datanya sudah kita pastikan, kita bisa kembali ke aplikasi CMS tadi. Terus untuk proses backupnya itu sangat mudah teman-teman. Yang pertama kita bisa masuk ke bagian setting. Di sini kita masuk ke menu backup atau restore. Di CMS Data sendiri itu memberikan 2 cara untuk backup. Yang pertama ada backup secara manual dan yang kedua ada backup secara otomatis. Bedanya dia apa? Bedanya kalau di automatic backup itu sesuai dengan frekuensi yang ada atau jadwal yang ada. Di sini ada setiap hari, setiap minggu atau juga setiap bulan. Untuk pada video kali ini saya akan membuat untuk manual backup terlebih dahulu. Di sini coba kita klik. Selanjutnya teman-teman bisa pilih folder untuk menyimpan file backup tersebut. Di sini saya coba simpan pada file atau folder backup CMS. Tinggal klik 2 kali, terus select folder. Jika sudah, kita coba bisa cek pada folder tersebut. Ini kita cancel dulu. Terus kita buka foldernya. Nah, di sini sudah muncul 2 buah backup. Yang pertama ini saya pernah backup sebelumnya dan ini backup yang baru saja terjadi. Ini ada tanggal 12 bulan 3 dan pukul 3 sore sesuai dengan jam sekarang. Proses backupnya cukup simpel teman-teman. Selanjutnya nanti saya akan lakukan proses restore yang dimana semisal laptop saya ini atau PC saya itu terjadi gangguan sistem yang mengharuskan saya melakukan reset laptop. Di sini saya akan coba uninstall terlebih dahulu CMS server. Nanti kita ketemu saat CMS server sudah saya install kembali teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan install ulang CMS Datanya. Saya akan buat CMS baru. Ini tinggal confirm.
kita isikan password defaultnya admin ISP. Kita bikin baru, ini untuk dummy aja, karena nanti kan kita bakal masukkan file backup yang sudah kita bikin tadi. Ini contoh regionnya Indonesia, kita confirm aja. Jika sudah, kita tinggal close lagi. Terus kita coba buka di web browser lain. Username root dengan password admin ISP. Nah, di sini bakal kelihatan namanya itu masih Randi Dummy. Terus jumlah OLT dan ONU-nya ini masih 0. Device online-nya itu tidak ada. Jadi masih kosongan semua ya teman-teman. Nah, ini masih kosongan semua. Terus untuk cara restore-nya itu gimana? Itu kita tinggal masuk ke menu setting ini. Kita masuk ke backup atau restore. Lalu kita masuk ke menu restore. Di sini kita tinggal pilih file backup yang sudah kita lakukan prosesnya tadi. Kita masuk ke folder, kita pilih file backup terbaru. Kita open. Kita tunggu proses restoringnya selesai. Di sini sudah muncul notifikasi recovery was successful, atau yang artinya proses restore-nya itu sudah selesai teman-teman. Di sini kita tinggal klik cancel aja. Lalu kita cek kembali CMS servernya. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa nama servernya itu sudah terganti menjadi Randi Pusat. Nah, kalau kita unsigned itu terlihat ada 3 ONU online atau jumlahnya juga ada 3 sesuai dengan file backup yang sudah kita bikin tadi. Kalau yang tadinya itu kenapa ada 11 atau ada 8 itu karena masih ada hubungannya dengan OLT di sini teman-teman. Jadi CMS itu juga bakal ngambil ONU yang sedang online pada OLT list di sini. Di sini sudah terlihat ada OLT 1, ONU-nya ada 3. Terus kita bisa cek kembali pada topologi. Nah, topologi juga sesuai dengan file backup tadi. Terus kita masuk ke admin dan kita bisa cek juga bagian user. Di sini terlihat ada user-user yang ada di file backup tadi teman-teman. Jadi sebagian besar data itu bakal bisa dipindah ke server CMS baru. Backup database pada CMS Data penting dilakukan untuk menjaga keamanan data perangkat OLT, ONU, dan konfigurasi jaringan. Dengan melakukan backup secara rutin, data dapat aman dari gangguan sistem atau kerusakan server. Atau teman-teman juga bisa melakukan backup jika kasusnya teman-teman ingin melakukan upgrade server. Teman-teman bisa memindahkan datanya dari server lama ke server baru dengan metode backup dan restore. CMS Data sendiri memiliki 2 fitur untuk backup teman-teman. Yang pertama dilakukan secara manual dan yang kedua ada cara untuk backup secara otomatis. Bedanya apa? Kalau backup secara otomatis itu teman-teman bisa lakukan backup secara terjadwal. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja pengen dibikin jadwalnya itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan file installer dari CMS server ini, teman-teman bisa dapatkan atau bisa cek melalui deskripsi pada video ini. Dan untuk teman-teman yang berminat mendapatkan perangkat FTTH dari Branch Data, teman-teman bisa dapatkan pada website kami citraweb.com atau melalui marketplace dengan nama Citraweb.
Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.